أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المسجد بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah Masjid Jami Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk bisa menghadiri salah satu majelis atau taman surga yang sangat dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat kita ke depan selama beberapa menit atau beberapa jam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sebagaimana permohonan dan request dari panitia Tadarus atau Taruna Darussalam meminta kajian kita diarahkan kepada satu tema yang terkait dengan bulan Dzulhijjah, yaitu tentang persoalan kurban. Tentu nanti perspektifnya adalah menurut madhab Syafi'i, supaya kekeliruan-kekeliruan, kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat kita itu bisa sedikit demi sedikit teratasi. Karena saya masih banyak melihat ada beberapa praktek yang secara lahiriah mungkin dianggap tidak bermasalah, tetapi secara hukum itu malah bermasalah. Kurban bisa dilihat ya, kata kurban itu sebenarnya berangkat atau berasal dari kata qaruba. Kata qaruba itu artinya dekat. Maka muncul kata qarib, itu yang dekat. Lalu kemudian ditambahkan dengan huruf ta, jadi taqarraba, artinya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, salah satu yang disebut dengan kurban. Jadi kurban ini pada dasarnya adalah salah satu bentuk atau produk dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan diri kepada Allah ini adalah jantungnya ibadah. Jadi jantungnya ibadah itu adalah menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator atau tanda kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkorban. Kalau Anda dianggap beriman, maka Anda harus berani berkorban.
Nah, salah satu bentuk pengorbanan secara material adalah dengan kurban. Maka kurban itu menjadi satu syariat yang bersifat khalidah atau syariat khalidah, syariat abadi. Artinya apa? Bukan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi pada zaman-zaman sebelumnya sudah ada. Karena dia terkait dengan taqarrub. Maka bisa kita katakan bahwa kurban itu adalah syariatun qadimatun khalidah. Syariat klasik yang bersifat abadi. Mana contohnya? Zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam kalau kita mendengar cerita yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ketika terjadi perseteruan antara Qabil dan Habil terkait dengan siapa yang akan dinikahi, yang dalam syariat Nabi Adam saat itu masih dibolehkan menikahi saudari perempuan. Jadi di dalam syariat Nabi Adam itu masih dibolehkan menikahi saudara perempuannya. Sama juga dengan zaman Nabi Yakub itu masih dibolehkan. Misalnya begini, si A dengan si B itu adik kakak, itu dinikahi boleh. Tapi syariat Islam boleh nggak? Nggak boleh. Kita nikah dengan si A, dia punya adik si B, kita nikahi, nggak boleh itu namanya. Antajba'u bainal ukhtain, itu menggabungkan di antara dua saudara, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah pernah terjadi nggak apa-apa. Nah, yang salaf ini salah satunya adalah pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam punya anak laki-laki perempuan, dan laki-laki ini itu misalnya Qabil ada saudara perempuannya satu kali lahir. Habil ada saudara perempuannya. Nabi Adam lalu kemudian mengambil inisiatif. Jangan sampai Qabil menikahi adiknya sendiri. Jangan sampai Habil menikahi adiknya sendiri. Maka disilang. Qabil menikahi adiknya Habil, Habil menikahi adiknya Qabil. Sementara adiknya Qabil ini cantik, namanya Iklimah, cantiknya luar biasa. Adiknya Habil yang akan dinikahkan dengan Qabil itu biasa-biasa aja. Qabil enggak menerima. Dia bilang sama Nabi Adam, bapaknya, dia protes, saya enggak setuju. Yang berhak menikahi adik saya adalah saya, bukannya Habil. Protes. Akhirnya kemudian diambil salah satu bentuk jalan atau alternatif adalah masing-masing berkurban. Masing-masing apa? Berkurban. Sementara si Qabil ini seorang petani. Si Habil seorang peternak. Si Habil mengorbankan, si Qabil ini mengorbankan apa? Hasil pertanian yang paling jelek. Sementara si Habil mengorbankan hasil ternak yang paling bagus. Ya kira-kira yang diterima yang di mana oleh Allah? Habil. Yang terima adalah korbannya Habil. Nah, korbannya Habil kibas itu kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian disimpan. Disimpan oleh Allah di langit keberapa? Nanti pada saat ketika penyembelihan Nabi Ibrahim diturunkan kembali untuk menggantikan Nabi Ibrahim. Itu berdasarkan tafsir. Nah, di situ bisa kita lihat ada syariat kurban. Dan kurban terus berlanjut sampai zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim bentuk kurbannya adalah manusia. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Allah tidak ganti kurbannya itu dengan hewan, maka sampai saat ini syariat kurban kita adalah mengorbankan manusia. Anda bisa bayangkan orang tua punya anak, habis itu dikurbankan anaknya satu persatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya diganti dengan hewan ternak. Jadi kita bisa simpulkan bahwa syariat kurban itu adalah syariat klasik yang tidak akan pernah berubah. Sama dengan syariat apa? Sedekah. Sama dengan syariat sholat. Sama dengan syariat-syariat yang lain. Yang kedua, kurban itu adalah sedekah yang paling utama.
Jadi di antara sedekah yang paling utama itu adalah kurban. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk supaya hubungan kita dengan Allah, ketaatan kita dengan Allah itu terlihat. Maka disebut dengan cerdas secara spiritual. Hubungan kita dengan Allah itu menjadi bagus. Itu yang pertama. Sama dengan sholat. Sholat itu pada dasarnya adalah bagaimana membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, setiap syariat pasti memberikan pengaruh. Setiap syariat pasti memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Itu pasti. Kalau seandainya kehidupan sosial kita tidak berubah karena syariat itu, maka syariat itu menjadi masalah. Contoh, sholat. Kira-kira inti sholat itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu intinya. Maka orang yang melaksanakan sholat seharusnya dia menjadi orang soleh. Tapi berapa banyak orang yang sholat tetapi tidak mengubah orang itu. Sama dengan haji. Haji itu pada hakikatnya adalah mengubah orang menjadi lebih baik. Tapi tidak banyak kita lihat orang yang melaksanakan haji lalu berubah akhlak dan budi pekerti. Artinya apa? Tidak memberikan pengaruh. Kalau ditanya hajinya terima enggak? Diterima. Selama niatnya karena Allah dan melaksanakan ritual haji itu sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah, itu diterima. Tapi pertanyaan, mabrur enggak? Belum tentu mabrur. Kenapa? Karena yang disebut dengan mabrur itu adalah berubah dari yang negatif menjadi positif, dari yang tercela menjadi terpuji. Itu namanya mabrur. Maka kata birrun yang merupakan akar kata dari mabrur itu artinya kebaikan setelah yang buruk itu hilang. Itu namanya mabrur. Jadi yang buruk-buruk hilang, yang muncul adalah kebaikan. Itu namanya mabrur. Tapi kalau kebaikan yang merupakan sifat itu namanya khair. Jadi bahasa Arab itu banyak kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan kata kebaikan. Karena kurban ini adalah sesuatu yang sangat penting, baik dalam kaitannya dengan Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan kaitan dengan manusia sebagai kepedulian kita kepada manusia, maka perlu ada yang disebut dengan dasar untuk memperkuat. Kalau tidak ada dasarnya, maka seperti agama-agama lain, dia cuma berkreasi saja tanpa ada dasar. Untuk memperkuat syariat kurban perlu ada namanya dasar. Apa dasarnya atau fondasinya? Wahyu. Mana wahyu? Al-Quran yang menyuruh kita untuk berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah. Para ulama mengatakan salat Idul Adha. Li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar. Kemudian sembelilah kurban. Di sini menggunakan fi'il amr. Salli wanhar. Maka artinya apa? Merupakan salah satu keharusan yang nanti kemudian ditaksis apakah keharusan bersifat mutlak bagi orang tertentu atau bersifat umum dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, diperjelas, diperkuat lagi. Kalau syariat itu penting, maka perlu ada penguat-penguat. Itu dalam Islam begitu. Apa yang memperkuat? Yang memperkuat itu banyak hadis. Saya hanya mengutip satu hadis saja. Hadisnya adalah, dan ini hadis populer, hadis sahih, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa wajada, mendapati dirinya sa'atan, keluasan. Artinya apa? Dia punya harta. Falam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Maka orang itu jangan dekat-dekat dengan musola kami. Anjuran ini tegas dari Nabi. Artinya apa? Bagi Anda yang mempunyai kemampuan untuk berkorban setiap tahun tapi tidak mau berkorban, maka Nabi mengatakan Anda tidak termasuk kelompok kami. Jangan dekat-dekat dengan musola kami. Tetapi para ulama kemudian ketika memahami hadis ini itu berbeda pendapat. Ini hadis dipahami para ulama itu akan memunculkan perbedaan pendapat.
Kenapa? Para ulama tahu redaksinya. Kalau kita cuma mengatakan, oh hadis ini mengatakan pentingnya dan perlunya serta wajibnya berkurban. Tetapi dari redaksi kalimat ini, lalu kemudian disimpulkan oleh para ulama, hampir sebagian besar ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, itu mengatakan hanya masuk kategori sunnah muakkadah. Maksudnya apa itu sunnah muakkadah? Satu bentuk anjuran yang mendekati wajib. Ngerti nggak maksudnya? Anjuran, tapi mendekati wajib, tapi belum wajib. Artinya apa? Laksanakan lebih afdol ketimbang tidak melaksanakan. Itu sunnah muakkadah. Lawannya adalah sunnah ghairu muakkadah. Sekarang saya beri contoh. Salat zuhur wajib. Salat sunnah sebelum zuhur itu masuk kategori apa? Masuk kategori apa? Muakkadah atau ghairu muakkadah? Muakkadah. Ibu-ibu lebih pintar daripada bapak-bapak ini. Muakkadah. Dianjurkan. Dan dianjurkannya benar-benar dianjurkan. Salat maghrib. Sebelum salat maghrib kita salat sunnah. Itu masuk kategori apa? Ghairu muakkadah. Tidak begitu dianjurkan. Makanya banyak di masjid-masjid habis azan langsung qomat. Azan langsung qomat. Kenapa? Karena waktunya tidak panjang, sempit. Beda kalau sholat isya, zuhur, asar, itu waktu untuk sholat sunnahnya panjang. Maka masuk kategori muakkadah. Tetapi mazhab Hanafi itu berbeda. Hadis ini menunjukkan kepada wajib. Artinya apa? Kalau tidak dilaksanakan, Anda berdosa. Itu kata siapa? Mazhab Hanafi. Nah, ini perbandingan mazhab. Mazhab Hanafi, saya jelaskan sedikit lah. Soal paham tidak paham, tidak usah dipikirin ya. Saya jelaskan sedikit aja. Dalam mazhab Hanafi itu ada dua model. Ada wajib, ada fardu. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, fardu dan wajib sama. Nggak usah disamain atau nggak usah dibeda-bedain. Tapi mazhab Hanafi, sunnah, wajib dan fardu itu beda. Bedanya di mana? Kalau fardu, kewajiban itu dalilnya Al-Quran dan hadis mutawatir. Kalau dalilnya Al-Quran dan hadis mutawatir itu maksudnya apa? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan setiap tingkatan dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu jumlahnya nggak kurang dari 40. Kira-kira hadis itu dhaif apa tidak tuh? Yang meriwayatkan lebih dari 40. Kira-kira hadis itu bohong nggak tuh? Nggak mungkin bohong, karena banyak meriwayatkan. Tapi kalau hadis itu kurang dari 40, namanya hadis ahad. Nah, kalau itu hadis ahad jadi dalil, kata mazhab Hanafi, maka kedudukan hukumnya menjadi wajib. Bisa dibedain ya? Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ini kan pelajaran orang kampus nih. Jadi bedanya di situ. Kata mazhab Hanafi, hadis ini nih, itu hadisnya ahad, bukan mutawatir. Maka hadis ini menjadi dalil soal kurban menjadi wajib bukan fardu. Tapi mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan bagi yang mempunyai keluasan silakan. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu maksudnya apa? Sekali seumur hidup. Jadi bukan setiap tahun, sekali seumur hidup. Tetapi kalau mau setiap tahun juga nggak apa-apa. Tetapi kewajibannya adalah atau anjurannya adalah sekali seumur hidup. Itu dianggap selesai. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hewan kurban. Yang dikurbankan bukan sembarang hewan. Karena ada orang mengatakan, bagaimana kalau saya kurban ayam atau itik, bebek? Itu nggak boleh. Kan banyak orang yang begitu. Yang penting apa aja bisa dikurbankan. Nggak bisa. Di dalam syariat kita yang dikurbankan itu adalah al-an'am, binatang ternak. Yang masuk kategori binatang ternak itu adalah unta. Unta nggak ada di sini, kita nggak usah bahas. Sapi atau kerbau,
sama, dan kambing. Jadi yang bisa dikorbankan itu adalah sapi atau kerbau dan kambing. Domba jarang. Jadi ada dua saja, sapi atau kerbau atau kambing. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan. Karena ada orang mengatakan, kalau kurban itu harus laki-laki. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Maksudnya apa? Bisa sapi betina, bisa sapi laki-laki. Nggak ada masalah. Di dalam syariat kita. Dalilnya apa? Dalilnya kuat, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Bagi setiap umat kami jadikan mansak manasik. Agar apa? Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang-binatang ternak yang telah diberikan rezeki kepada mereka. Jadi salah satu bentuk rasa tasyakur, syukur kita kepada Allah dari ternak-ternak yang diberikan kepada kita, maka salah satunya adalah kita mengorbankan. Nah, syariat kita kemudian menentukan kambing untuk satu orang. Ada yang tanya, itu Nabi Muhammad SAW pada saat ketika menyembelih dia mengatakan taqabbal minni wa min ummati Muhammad. Wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Terimalah dariku, dari keluarga Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Berarti semuanya? Bukan. Itu adalah pahalanya bisa diberikan kepada mereka. Tetapi untuk syariatnya adalah satu ekor kambing untuk satu orang. Tetapi kita bisa saya hadiahkan pahalanya. Kira-kira bisa nggak? Saya baca Quran. Saya baca Quran ini. Saya dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Lalu setelah saya baca Quran, dia mengatakan Allahumma Rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikan, terima dan sampaikan pahala yang kami baca dari Al-Qur'an Karim. Kira-kira sampai nggak? Sampai. Berarti menghadiahkan pahala kepada yang sudah meninggal tidak ada masalah. Yang kedua, sapi atau kerbau itu untuk 7 orang. Bagaimana kalau seandainya saya sendiri mau berkurban sapi, boleh nggak? Boleh. Kalau lebih dari 7 nggak boleh. Jadi sapi saya sendiri aja, saya nggak usah bawa banyak orang kurban, nggak apa-apa. Atau saya bertiga, tidak ada yang lain, cuma 3 saja, silakan. Tapi tidak boleh lebih dari 7. Ada yang nanya, bagaimana Ustadz? Di masjid panitia kurban nerima cuma 4 orang. Sementara sudah disebutkan 1 orang untuk 1 ekor sapi adalah 3.500.000 misalnya. Berarti kurang 3 orang. Gimana caranya? Caranya adalah jamaah bisa ngutang dulu. Ngutangnya dengan siapa? Dengan masjid, kas masjid. Kan ada kurang tuh. Masjid punya kas nggak biasanya? Ada, pinjam dulu 3,5 kali 3. Kita 12 juta, 12 juta lebih. Atau 13,5 juta. Pinjam, nanti orang yang berkurban karena hutang itu membayar. Boleh nggak? Boleh. Yang penting dibayar, jangan nggak dibayar. Dia harus membayar ke masjid supaya ini bisa berjalan kurban ini. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan persoalan syarat hewan kurban. Nanti kita akan banyak kita bahas ini. Pertama, hewan kurban itu bukan hewan curian. Dia harus sesuatu yang diperoleh secara halal. Yang kedua, hewan kurban itu harus sehat dan tidak cacat. Kalau tanduknya patah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau telinganya kepotong, matanya buta, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Terkait dengan daging yang dimakan. Kira-kira kalau tanduk dimakan nggak? Enggak, berarti boleh. Tapi kalau dia pincang, terpotong kakinya, atau telinganya terpotong, atau matanya buta, atau dia sakit parah, jelas sakit parah, itu nggak boleh jadikan hewan kurban. Karena kurban harus yang terbaik. Maka yang seperti itu tidak disahkan menjadi hewan kurban. Tapi kalau dipotong boleh nggak? Boleh, sebagai sedekah. Sedekah boleh, tapi nggak jadi hewan kurban. Jatuhnya sedekah.
Yang kedua, yang ketiga, usianya harus memenuhi syariat. Makanya kalau beli kambing, beli sapi, tanya dulu, ini sapi ini udah berapa tahun nih umurnya? Jangan tidak tanya sama sapi. Sapi, udah berapa tahun ke umurmu itu? Kira-kira ada nggak orang beli sapi nanya dulu berapa usianya? Hah? Enggak. Tanya dulu sama yang punya sapi, ini udah berapa tahun umurnya? Jangan main beli-beli aja. Jangan-jangan cuma 1 tahun. 2 tahun. Tanya dulu. Karena ini usia sesuai dengan syariat kurban. Kalau unta itu 5 tahun. Kita nggak bicara unta lah, karena unta kan nggak mungkin ada di Indonesia. Sapi atau kerbau itu sama, ukurannya 2 tahun. Maka panitia kurban kalau beli sapi ditanya dulu. Ini sudah berapa tahun umurnya? Itu penting supaya sesuai dengan syariat. Kalau kambing 1 tahun. Kalau domba 6 bulan. Tapi jarang orang ke Manggisan tuh kalau kurban tuh domba. Paling 3 aja. Kalau nggak sapi, kerbau, atau kambing. Domba jarang tuh, jarang kelihatan. Mungkin ada ya, tapi jarang. Padahal daging domba itu lebih enak daripada daging kambing tuh kalau buat sate. Nah, sekarang yang motong siapa? Penting nih. Disunahkan yang mempunyai hewan kurban itu yang motong kambingnya sendiri. Kalau dia punya kambing dikorbanin, disunahkan siapa? Yang punya kurban itu. Memotong sendiri apanya? Binatang sembelihan kurbannya. Kalau dia nggak mampu, sewa orang. Jagal, namanya jagal. Tapi jagal itu jangan dibayar dari uang kurban, dari kurban. Ini banyak nih di Kemanggisan ya. Itu membayar jagal dengan kepala sapi. Kepala sapi dikasih. Atau apalagi kulitnya. Ini buat siapa? Buat jagal. Nggak boleh itu. Itu haram hukumnya. Maka harus disiapkan yang disebut dengan dana operasional untuk jagal. Dan jagal tetap dapat daging kurban. Jadi dibayar dari uang operasional dan si jagal juga dapat daging kurban juga. Tapi jangan membayar dia dengan daging kurban. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi paham ya? Karena banyak terjadi seperti itu. Bahkan jagal udah bilang, nanti kepalanya buat saya ya. Nggak boleh itu. Jadi benarkan. Jika yang berkurban perempuan atau laki-laki yang tidak dapat menyembelih, maka disunahkan untuk mewakilkan kepada penjagal. Boleh diupah tuh. Tetapi tidak dengan daging atau kulit kurban. Berarti kalau panitia kurban seharusnya kita sudah melebihkan. Misalnya gimana? Misalnya daging hewan kurban itu 7 orang, masing-masing 3,5. Misalnya harganya 3,5 kali 7 berapa itu? Dikasih lebih 3,8, 3,7 supaya uang 200 dikali 7 itu bisa jadi upah orang yang jagal atau yang menyembelih kurban. Jadi dilebihkan. Jangan dibayar dari kurban. Atau jangan juga panitia ngambil tuh kepala kurban itu. Tuh kepala kurban tuh. Apa bukan kepala kurban? Kepala sapi atau kepala kambing. Itu tidak boleh. Panitia tidak boleh mengambil. Itu harus dibagikan kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Orang yang menerima kurban boleh nggak menjual? Nggak boleh. Misalnya dia dapat kambing nih, daging dikasih kan? Nggak boleh dijual tuh, kecuali yang boleh menjual siapa? Orang miskin. Kalau orang miskin boleh menjual. Tapi orang seperti kita dapat daging kurban, boleh nggak terima? Boleh. Itu termasuk kategori yang disebut dengan wal mu'tad. Orang biasa yang tidak meminta-minta tapi dapat. Itu namanya mu'tad. Orang biasa, orang kaya pun boleh dapat. Tetapi mereka yang dianggap hidupnya mapan, ketika daging itu diberikan tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Yang boleh adalah dihadiahkan ke orang. Dihadiahkan. Itu boleh. Atau dia masak, lalu kemudian diundang orang untuk makan bersama dia. Itu boleh. Tapi kalau orang miskin itu boleh menjual daging kurbannya. Kenapa? Karena kalau dia terima daging semua, dia nggak punya.
minyak untuk menggoreng atau tidak punya gas untuk memasak, bagaimana caranya? Maka dia jual tuh dagingnya untuk bisa membeli minyak atau bisa membeli gas untuk bisa mengolah daging itu menjadi makanan. Jadi yang dibolehkan adalah orang miskin. Jangan masing-masing panitia sudah ini, nanti kepala sapinya kita jual untuk biaya operasional. Dosa itu. Yang pertama, dosanya apa? Orang yang berkurban, tidak jadi kurban itu, jatuhnya sedekah. Anda bayangkan, dosa nggak itu? Orang yang niatnya kurban, mengumpulkan uang untuk menyembelih sapi, ketika kepalanya itu diambil, lalu dijual, maka itu tidak menjadi kurban. Lalu menjadi apa? Sedekah. Maka orang itu tidak mendapatkan pahala kurban. Kira-kira zalim nggak tuh? Zalim nggak? Zalim. Makanya harus ngerti terkait dengan persoalan fikih kurban. Lalu bagaimana kepalanya? Kepalanya itu dipecah, dibagi orang-orang miskin atau dibagi orang-orang. Itu boleh. Atau panitia beginilah. Jadi panitia itu punya hak juga untuk mengambil sebelum dibagikan. Itu boleh. Tetapi kalau dia sudah menentukan ini kepala sapi atau kulitnya kita ambil, kita jual untuk menambah biaya operasional. Woi, hati-hati. Itu hukumnya haram dan jatuhnya menjadi bukan kurban tapi menjadi sedekah. Nah, ketika menyembelih karena ini adalah syariat, maka harus mengikuti syariat. Yang menyembelih harus ngerti. Jangan mentang-mentang dia punya kambing dia sembelih, tapi harus ngerti syariatnya. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti. Karena segala sesuatu yang dimulai tanpa baca bismillah, maka bahwa akta itu akan terputus pahalanya. Kedua, berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan binatang kurban itu diarahkan ke sini. Kemana? Kiblat, kepala. Dan orang yang menyembelih menghadap kiblat. Anggap aja depan kiblat ini. Ini kambing, kepalanya saya menghadapin sana. Ini lehernya, saya menghadap kiblat enggak? Menghadap kiblat. Jadi begini. Yang berikutnya adalah berdoa supaya diterima oleh Allah. Apa doanya? Allahumma hadihi minni wa ilaika, minka wa ilaika fataqabbal minni. Maka terimalah dari apa yang aku korban. Kalau dia motong sendiri. Tapi kalau ada yang motongkan, fataqabbal min, sebutin 1, 2, 3, ya karim. Jadi ada doanya. Jadi kalau saya gabungkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min. Ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau, maka terimalah. Min dari siapa? Kalau saya yang motong itu adalah hewan kurban saya, minni. Tapi kalau itu dari 7 orang yang bergabung disebutin namanya min, A, B, C, D, E, F, G. Disebutin namanya satu-satu, ya kiri. Terimalah kurban dari si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah karena syariat Islam itu tidak boleh menyakiti, maka pisaunya itu harus tajam, sekali potong Jadi jangan digorok. Tidak boleh digorok. Dia harus tajam, sekali tarik. Makanya yang dilakukan adalah yang kena itu saluran napasnya, napas, saluran makan dipotong. Di sini perlu ada pelatihan itu. Motong Haji Ali itu jagonya kalau di sini itu bisa ada pelatihan. Pelatihan motong kurban supaya tahu di mana letak saluran makanan dan saluran napas. Ini yang dipotong di situ dan saluran nadi 3. Tapi cukup 2 saja. Napas dan saluran makanan. Dan meletakkan sembelihan bagian kirinya mengikat ketiga kakinya. 3 kaki diikat. 1 dilepas sebelah kanan. Tapi ini SOP-nya ya. Standar operasional prosedurnya seperti itu, tapi boleh nggak kita menyalahi SOP? Ya enggak apa-apa, tetap sah.
Cuma SOP ini pada dasarnya adalah pertama untuk tidak menyakiti binatang yang disembelih. Yang kedua, ketika menyembelih itu harus ditutup matanya tuh. Di sini ditutup nggak matanya? Enggak. Wah, harus tutup. Pakai apa namanya? Bahan atau pakai daun pisang tuh. Ditutup tuh. Kenapa? Supaya dia tidak melihat. Seperti Anda misalnya, Anda kalau disembelih, Anda lihat. Atau Anda melihat orang yang disembelih, kira-kira perasaannya gimana? Itu akan berubah. Yang kedua, binatang-binatang yang akan disembelih, jangan melihat binatang yang lagi disembelih. Itu dipisah. Jangan digabungin. Ini kadang-kadang kita potong, sapi-sapi yang ada di sana ngelihat itu sapi lagi dipotong. Itu harus dibuat aling-aling. Dialingin. Kenapa? Karena ada satu penelitian yang mengatakan kalau binatang melihat temannya disembelih, lalu kemudian dia disembelih, itu ternyata binatang yang melihat itu naik kadar kolesterolnya menjadi lebih tinggi. Sehingga ketika dipotong, itu bisa tidak baik untuk kesehatan orang yang memakannya. Itu ada penelitian seperti itu. Maka syariat Nabi Muhammad SAW itu ternyata terbukti dengan diperkuat melalui penelitian bahwa kalau kita menyembelih hewan kurban, maka jangan sampai hewan-hewan yang lain melihat sembelihan itu. Karena perlu dialingin atau dikasih aling-aling supaya dia melihat. Yang kedua, korban yang kita sembelih harus ditutup matanya. Saya jarang lihat di sini. Jarang ya. Ditutup matanya dengan kain atau dengan daun pisang supaya dia tidak melihat. Atau hewan-hewan lain harusnya dikasih aling-aling supaya dia tidak melihat temannya yang sedang dipotong. Itu SOP-nya atau standar operasional prosedur yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk yang berkurban disunahkan untuk melihat binatang kurbannya yang akan disembelih. Jadi bagi orang yang kurban, lihatlah binatang kurbannya. Hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau nggak lihat juga nggak apa-apa, tapi disunahkan. Maksudnya apa? Dapat pahala kalau melihat. Kedua, disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya sebelum binatang kurban disembelih. Jadi biarkan. Jadi jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya. Untuk hewan kurban ya. Yang ketiga, bagi yang berkurban disunahkan memakan daging dari hewan kurban tidak lebih dari 1/3. Jadi kalau lebih dari 1/3 itu boleh. Tapi ada mengatakan madzhab Syafi'i mengatakan juga bisa setengahnya. Yaqulun nifs wa yuhdin nifs wa yatasaddaq bin nifs. Makan setengah, sedekahkan setengah. Ada pendapat begitu. Tapi pendapat yang kuat adalah apa? Makan 1/3, 1/3 sedekahkan, 1/3 dihadiahkan. Jadi yaqul ats-tsulus wa yatasaddaq bis-tsulus wa yuhdi ats-tsulus. Jadi makan 1/3, tapi yang paling utama sedekahkan semua. Paling utama. Jadi kita kurban nih, dapat bagian kita 1/3, kasih aja semua orang. Itu yang paling utama menurut mazhab Syafi'i, dan semua mazhab sepakat adalah memberikan aja semua. Tapi kan di sini nggak begitu kan? Kita juga perlu makan juga, disunahkan juga makan. Diharamkan untuk menjual daging kurban bagi orang yang bukan orang miskin. Jadi sekali lagi, buat orang yang standar hidupnya seperti kita kalau dapat daging kurban, baik itu karena kurban dari hewan kurban kita atau kita dapat bagian dari panitia kurban, maka daging kurban itu haram untuk dijual. Hukumnya haram. Kecuali orang yang miskin. Kalau orang miskin boleh menjual daging kurban dan menerima hasil penjualan tersebut. Itu boleh. Maka nanti panitia itu jangan bahasanya itu jangan bilang gini, ini nanti dijual kepalanya, kulitnya untuk biaya operasional, nggak boleh tuh. Itu kasihan orang yang kurban, karena kurbannya itu jatuhnya bukan kurban, tapi jatuhnya adalah sedekah.
Tolong nanti diperhatikan Pak, karena hampir sebagian besar begitu di sini. Nah, yang menerima daging kurban, yang pertama yang berkurban dan keluarganya, boleh. Sepertiga. Siapa lagi? Teman, kerabatnya, tetangganya, meskipun kaya boleh. Itu namanya wal mu'tad. Jadi saya dapat sepertiga untuk saya makan. Sepertiga untuk saya hadiahkan kepada itu tadi tetangga saya, meskipun dia kaya saya kasih. Tetangga-tetangga saya, keluarga saya boleh. Sepertiga sedekahkan buat fakir miskin. Jadi cukup gitu, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Pas kan? Jadi satu. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, 3/3 sampai dengan 1. Sepertiga saya makan dengan keluarga saya, sepertiga saya hadiahkan buat tetangga, buat siapa lagi? Yang ada di sekitar atau keluarga-keluarga saya, adik, kakak dan sebagainya boleh. Dan yang ketiga, sepertiganya sedekahkan buat fakir miskin. Nah, fakir miskin itu bisa bertindak terhadap daging kurban sesuai yang dikehendaki. Dia mau jual kayak silakan. Miskin. Apa di dalam kitab Mughnil Muhtaj ini ada kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Romli, dia mengatakan ammal fuqara'u fayajuzu tamlikuhum minha wa yatasarrafuna fima malakuhu bil bai'i wa ghairi. Adapun orang-orang fakir, boleh mereka memiliki daging tersebut dan menggunakan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Seperti bil bai'i wa ghairihi, atau dia jual atau dia kasih orang, silahkan. Itu buat orang fakir. Jadi yang punya hak untuk menjual daging kurban adalah orang fakir miskin. Orang kayak kita tidak boleh menjual daging kurban. Termasuk panitia. Tidak boleh menjual daging kurban dari daging tertentu dengan alasan ini nggak ada yang makan, ini olahnya lama. Misalnya apa? Kulit dan kepala sapi. Tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Dibagi-bagi pada orang-orang potong-potong. Tulangnya bisa dipecah-pecah. Itu kurban. Kalau kurban itu tulangnya bisa dipecah-pecah, dibagi-bagikan. Tetapi kalau akikah nggak boleh. Jadi akikah nggak boleh. Akikah itu diberikan dalam bentuk daging yang sudah jadi makanan, masakan. Tapi kalau kurban harus dalam bentuk daging mentah. Itu bedanya akikah dengan kurban. Bagaimana orang non-muslim? Boleh nggak? Orang non-muslim boleh mendapatkan daging kurban. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh apa? Tidak boleh adalah zakat. Kalau zakat itu tidak boleh orang non-muslim mendapatkan zakat. Karena zakat itu sudah ditentukan 8 kelompok. Kecuali non-muslim masuk ke dalam Islam menjadi mu'allaf, maka dia boleh. Namanya mu'allaf. Tapi kalau dia non-muslim dapat zakat, tidak boleh. Tapi kalau kurban, boleh. Karena kurban adalah sedekah. Afdhalus sadaqah al-kurban. Sedekah yang paling utama itu adalah kurban. Maka orang-orang non-muslim itu bisa mendapatkan kurban. Nah, saya pikir untuk kajian fikih kurban dan keutamaan saya anggap selesai. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Mudah-mudahan dengan informasi yang sedikit tentang fikih kurban dalam mazhab Syafi'i ini, kita bisa berubah perilaku kita terkait dengan persoalan kurban. Dan hal-hal yang pernah kita lakukan, yang kita anggap biasa, padahal itu menyalahi hukum kurban, itu bisa kita benahi sedikit demi sedikit. Wallahul musta'an, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai viral ya saja, yang viral juga di Jakarta dengan inisial Anban Kamila Kamil. Videonya sudah viral, perihal kulit yang dihadiahkan dari si korban, lalu sudah diserahkan atau dihadiahkan kepada dia. Artinya beliau menyampaikan dibolehkannya dijual, artinya sudah bukan yang dijualnya itu si korban. Jadi bagaimana menurut Ustaz? Artinya video ini artinya memang sudah viral kemana-mana. Jadi dalam video itu adalah
silakan saja satu keluarga yang kurban sapi atau 7 orang yang paling kurban sapi, karena ada bagian yang sulit untuk dibagikan 7 orang tersebut, artinya mereka hadiahkan ke salah satunya panitia. Nah, di video itu membolehkannya karena sudah bukan lagi memilih si kurban, karena sudah dihadiahkan, ada pembolehan untuk menjual bagian dari hewan tersebut. Terima kasih. Oke. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Akan saya jelaskan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i prinsipnya semua daging kurban termasuk kepala dan kulitnya tidak boleh dijual. Kalau diberikan kepada seseorang atas kesepakatan dari yang kurban boleh, tapi orang itu ketika menerima tidak boleh jual lagi. Makanya kemudian solusinya itu dibagikan sama, dijadikan masing-masing dapat bagian. Nah, bagaimana caranya? Yang boleh menjual adalah kalau itu diberikan ke orang miskin. Orang miskin itu punya hak untuk menggunakan apa yang mereka miliki dapatkan dari kurbannya untuk apapun boleh. Itu mazhab Syafi'i. Kita ini kan mazhab Syafi'i, maka kita konsisten dengan mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi mengatakan orang yang menerima kurban meskipun dia bukan orang miskin, orang kaya, orang biasa aja boleh menjualnya. Itu sudah masuk bagian dari apa yang dia miliki. Itu mazhab siapa? Hanafi. Anda memilih mazhab mana? Mazhab mana? Ustaz, kalau untuk penjualan kita pakai mazhab Hanafi dulu lah. Nanti kita pakai mazhab Syafi'i kalau yang lain. Ya nggak boleh begitu juga. Makanya salah satu solusinya adalah bagaimana caranya? Dibuat rekayasa. Ya, saya tidak menganjurkan ya. Rekayasa begini, kasihlah orang miskin, tapi kita bikin sepakatan, ini Anda kasih ente, nanti ente jual, kembalikan ke musola itu biaya operasional, untuk sepakatan, rekayasa namanya. Boleh enggak? Secara fikih boleh, karena memenuhi syaratnya. Tetapi secara etika nggak bagus. Tetapi daripada itu tidak bermanfaat sama sekali, dijual lebih bermanfaat, itu bisa menambah biaya operasional musola. Bukan untuk membayar jagal ya. Jagal tidak boleh dibayar dari uang kurban, tapi dari biaya operasional sendiri. Itu solusi yang bersifat hilah. Hilah itu artinya rekayasa hukum. Secara fikih boleh, tapi secara etika kurang pantas. Saya berikan contoh, misalnya begini. Saya punya 40 ekor kambing, 40 ekor kambing. Menurut fikih, saya wajib keluarkan zakatnya kalau sudah berlalu 1 tahun. Saya punya 40 ekor kambing, dan pas sampai 1 tahun, nih, balagal haul, kira-kira wajib nggak saya keluarkan zakatnya? Wajib nggak? Saya punya 40, jawabnya adalah wajib. Karena salah satu nisab, batasan, seorang mengeluarkan zakat terkait dengan kambing adalah kalau nisabnya 40 ekor kambing. Maka saya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Tapi saya tidak mau mengeluarkan tuh. Caranya gimana? Pas mau sampai 1 tahun, itu 1 ekor kambing saya kasih istri saya. Ini kambing saya berikan kepada engkau ya. Ya. Tinggal berapa? 39. Wajib nggak keluarkan zakat? Nah. Berlalu 1 tahun, saya bilang sama istri saya, sudah berlalu 1 tahun. Itu kambing yang saya kasih kau kembalikan lagi. Kembalikan. Jadi berapa lagi? Boleh nggak menurut fikih? Boleh. Tapi etis nggak? Nggak etis. Maka etika adalah hukum penting. Maka ada disebut dengan adab. Adab sholat, adab puasa, adab itu penting karena adab itu lebih utama daripada belajar. Ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Jadi pelajari adab dulu sebelum belajar. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau seperti itu, maka beralih ke mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Tetapi kalau seandainya Anda beralih, solusinya ada seperti yang saya katakan tadi. Berikan kepada orang miskin, tapi dibuat kesepakatan. Nanti kalau ente dapat ini,
ente nggak bisa kelola ini kulit dan kepala sapi, ente jual, hasil penjualan itu ente berikan saya ke musola, ente kan udah dapat daging tuh. Nah, bahasanya begitu. Itu boleh secara fikih, tetapi tidak etis. Kalau seandainya orang miskin itu dikasih kepala, di kepala ini, lalu dijual sendiri, uangnya nggak dikasih kita, itu repotnya. Itu repotnya. Tapi kalau dibuat kesepakatan kan, insya Allah dia akan setuju. Tapi sekali lagi saya nggak anjurkan ini. Ini hanya salah satu hilah. Hilah itu artinya salah satu rekayasa hukum yang bisa legal, tetapi tidak etis secara etika, tidak etis, tidak sopan atau tidak pantas. Saya pikir itu Ustaz Amin ya. Ada yang lain silakan. Jadi karena para pelaku semua saya pikir sudah tahu semua ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan Ustaz, pahala kurban itu tadi Ustaz bilang bisa jadi pahala sedekah. Itu untuk mendapatkan pahala kurban itu seperti apa? Karena saya mau berkurban untuk pahala itu bisa tidak. Terus pertanyaan saya kedua, dan sekarang itu kan kalau beribadah itu intinya harus mampu. Tadi saya sedang membahas bahwa berkurban itu boleh tangguh. Itu masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ada dua pertanyaan ya. Ini perlu juga diperhatikan oleh jamaah terkait dengan persoalan kurbannya kemudian jatuh jadi sedekah. Kurban jatuh jadi sedekah. Niatnya kurban, jatuhnya sedekah. Hati-hati. Yang pertama adalah ketika kita berkurban, tetapi nama yang berkurban yang sudah meninggal. Tunggu boleh itu. Kita sebutin tuh di list, nama sini sudah meninggal tuh 3 orang. 3 orang meninggal. Lalu digantikan sebagai yang kurban. Itu jatuhnya sedekah. Bahkan menurut mazhab Syafi'i la yajuz, tidak boleh. Berarti yang boleh apa? Yang masih hidup. Satu. Bagaimana kalau seandainya orang yang sudah meninggal boleh bisa berkurban kalau dia berwasiat? Dia meninggal, sebelum meninggal dia bilang, "Nah, nanti kalau saya sudah meninggal, tiap tahun tolong dipotongkan kurbannya." Dia punya kontrakan tuh. Kontrakannya banyak tuh, masih ada. Jadi bisalah beli dari kontrakan kan. Ngomong memanggilkan sohibul kontrakan kan. Banyak kontrakannya. Ini bisa berwasiat. Nah, wasiat begitu jadi wajib. Maka orang yang sudah meninggal karena berwasiat itu boleh berkurban. Tapi kalau dia tidak berwasiat, tiba-tiba karena rasa birrul walidain, berbakti kita kepada orang tua, lalu kita masukkan dia sebagai kurban, itu tidak boleh. Lah ya justru. Kalaupun boleh, kata satu pendapat, jatuhnya sedekah. Jatuhnya adalah sedekah. Ini perlu dibenahi. Mazhab Syafi'i ya mengatakan demikian. Ini perlu dibenahi di masyarakat kita. Maka kurbannya kurban, sedekah ya sedekah. Ikuti SOP-nya, aturannya, prosedurnya seperti apa. Tapi kalau seandainya kita berkorban, lalu kita bilang, saya niatkan pahala kurban saya hadiahkan kepada yang sudah meninggal. Karena menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal boleh. Namanya ihda'us shawab 'alal mayyit jaiz. Jadi menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal boleh. Dan itu perlu karena orang yang sudah meninggal dunia itu yang dibutuhkan dari kita adalah pertama doa, yang kedua sedekah kita. Itu penting. Maka kalau kita bersedekah jangan lupa niatnya. Ya Allah, saya bersedekah, niat saya yang pertama untuk saya, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya, dan untuk orang-orang beriman. Lihat itu. Dan la yunqasu min ujurihi syai'un. Dan orang yang bersedekah pahalanya nggak dikurangi. Tapi yang dihadiahkan dapat semua. Untung nggak? Untung. Makanya meskipun cuma 10.000 nih, tromol masjid lewat, saya sedekahkan uang 10.000 ini untuk saya, orang tua saya, keluarga saya, orang-orang beriman. Dan orang yang bersedekah tidak dikurangi sedikit pun. Itu hebatnya Islam.
Hanya tinggal niat itu bisa menambah pahala. Tapi kalau dia tidak niatkan ya begitu aja, maka perlu diniatkan. Yang kedua tadi apa? Oh, tak. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan dan 4 mazhab mengatakan boleh kalau kita berkurban dengan utang, boleh. Tapi utang itu nanti dibayar. Jadi boleh, saya mau kurban tapi belum punya uang, bisa nggak kau pinjamkan saya uang? Oh ada nih uang 7.500.000. Boleh. Tetapi dia tidak wajib. Jadi orang yang tidak mampu tidak wajib berkorban. Tapi kalau dia paksakan untuk berkorban dengan berhutang, hukumnya adalah boleh. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan dengan dia berkorban Allah luaskan rezekinya, lalu kemudian dia bisa membayar hutang. Karena sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki. Salah satu sedekah yang paling utama adalah kurban. Maka semakin sering kita berkurban, semakin banyak rezeki yang Allah akan berikan kepada kita setiap tahun. Tetapi sekali lagi, kewajiban bagi orang itu cuma 1 kali dalam seumur hidup. Tetapi kalau dia mau setiap tahun, itu lebih utama. Jadi begitu. Karena Islam tidak pernah memberatkan. Ada mungkin yang tadi yang mau bertanya? Iya. Perihal berbedanya waktu Idul Adha. Ini Ramadan merah ini Iya. artinya tidak sama dengan Idul Fitri karena dia harus berpatokan dengan hari Arafahnya. Nah ini kan bikin kita bingung yang hari Kamis misalnya. Karena kita artinya akan puasa di hari apa gitu loh Ustaz. Enggak usah bingung. Kita ikuti pemerintah. Kenapa? Karena kita pakai satu kaidah umum, yaitu atiullah wa atiur rasul ulil amri. Itu kaidah umum. Prinsip ajaran yang bersifat umum. Pati Allah, pati Rasul, patuhi pemerintah. Meskipun Saudi dasar kita melaksanakan Idul Adha adalah penentuan hari Arafah oleh siapa? Oleh orang-orang Mekah. Tetapi yang pertama kondisinya adalah beda jam. Beda jam. Di sini lebih cepat ya. Lebih cepat ya. 4 jam ya. Bayangkan kalau di sini jam berapa sekarang? Jam 8. Di sini jam 8. Di sana jam 4. Hah? 4 pagi. Mereka belum hukum. Kan belum kan? Maksudnya belum. Nah, kita berlalu pas paginya dia sudah mulai waktu Arafah. Kita masih perjalanan, berarti besoknya dong. Betul nggak? Masa kita puasa pada saat pertengahan? Kan nggak logis. Kecuali orang yang memang memaksakan, nggak mungkin lah, karena perbedaan jam dan geografi. Maka standarnya adalah yang menentukan. Kita ikut pemerintah saja. Pemerintah mengatakan Arafah itu jatuh pada hari Rabu. Kalau orang Muhammadiyah hari Rabu sudah Idul Adha. Hari Selasa besok dia Arafah. Kita belum puasa Arafah, kita puasa Arafah pada hari Rabu. Hari Kamis kita Idul Adha. Kita ikuti pemerintah. Kenapa? Karena hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Putusan penguasa itu mengikat dan semua perbedaan pendapat harus silang. Tidak boleh orang berbeda pendapat. Itu ketentuannya. Kalau tanya, kita salah dong? Ya enggak apa-apa kalau salah sama-sama. Pemerintah yang salah, kita ikuti. Kepada kita ikut sendiri, belum tentu benar. Misalnya seperti itu. Yang perlu dipatuhi sebenarnya bukan organisasi. Ada enggak ayat yang mengatakan patuhilah Allah, patuhi Rasul dan organisasi kamu yang kamu bergerak di dalamnya? Ada enggak? Tapi penguasa. Meskipun penguasanya kurang bagus ya, tetap kita harus patuhi dalam kaitan dengan penentuan kapan ibadah atau kapan Idul Adha. Jadi saya pribadi mengikuti pemerintah. Pertama lebih aman sehingga seragam. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Yang lain boleh berpendapat karena fikih adalah ikhtilaf. Tetapi perbedaan pendapat itu bisa hilang kalau pemerintah menentukan adalah harus sekian. Jadi nggak usah khawatir. Kita ikut fikih mazhab negara.